Proklamasi tahun 98, kemudian ada pembentukan daerah tahun 2001, tahun 2001, kemudian tahun 2005, 2009, 2014, 2019. Setelah 5 kali pergantian kepala daerah dirawat sekarang. Kemudian wajah kampus, wajah tinggi, wajah pembangunan, wajah birokrasi, termasuk juga eleksi. Jujur, kami harus sampaikan jujur kami katakan sudut pandang fraksi Partai Golkar atau lembaga DPRD sepertinya ada yang miss, ada yang kurang. Saya tidak berani mengatakan terlalu ekstrim, ada yang sangat salah, tapi mau kami ingin katakan ada yang kurang. Kami kalau kita lihat soal kampus USI, kampus Habona Rondobona, Sepangambi Menotok Kite. Kalau kita lihat soal Habona Rondobona ini, saya kira sangat sakral. Jadi saya sangat sakral. Flashback ke belakang, mohon maaf, hampir tidak ada yang sukses kepala daerah di Siantar setelah era reformasi. Tentu harapan dan doa kita di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Susanti, semoga dilindungi Tuhan, Siantar bisa maju, beliau sukses memimpin Siantar. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi termasuk kami dulu di Dewan dengan sikap yang ada sekarang, kami harus jujur akan sulit Siantar maju. Maka supaya Siantar ini bisa maju, bisa dipimpin oleh Dr. Susanti, saya bicara dengan teman-teman fraksi, kita harus berubah. Anggota Dewan dari fraksi Partai Golkar atau lembaga DPRD harus berubah, tapi kita mulailah dari diri kita dulu. Jangan terus orang yang kita sorot, kita minta berubah, kita sendiri tidak berubah. Maka oleh karena itu, lahirlah ide, gagasan, pertemuan seperti ini. Istilah mungkin kita berdiskusi, saling tukar informasi, memberikan saran masukan seperti yang disampaikan Pak Dr. tadi sangat penting. Nah, itulah yang kita harapkan dan itulah tujuan kami datang kemari. Jadi kami datang kemari tidak hanya sebatas pokir anak tua. Harapan kami USI bisa proaktif, Nomensen bisa proaktif. Inilah kampus terbesar yang menjadi kebanggaan penduduk kota Pematang Siantar. Kalau saya tidak salah, IKN dibangun oleh ahli-ahli tim. Jadi orang kampus dilibatkan. Kalau perlu pertanian pasti dipanggil dari IPB. Kalau yang politik dan lain-lain sebagainya mungkin dari UI. Jadi kalau Siantar, saya kira nggak perlu dari USU, dari IPB. Saya yakin masih banyak orang-orang pintar dan jujur lagi di Pematang Siantar ini yang bisa berkontribusi memberikan saran masukan kepada pemerintah daerah maupun kepada legislatif. Nah, jadi oleh karena itu saya sampaikan tadi tidak hanya sebatas pokir, tapi berperan aktif lah. Contoh kami tidak tahu sudah sejauh mana peran USI dalam pemerintahan atau misalnya apa kerjasama yang dibangun USI dengan Pemko Kota Pematang Siantar. Kalau di BD yang saya tahu masih sebatas bintek, ya Ibu Korea hanya sebatas bintek. Jadi kami ingin lebih lagi dari situ. Contoh misalnya kalau nanti di BD ingin membuat PT inisiatif, kalau bisa USI berperan. Misalnya apa yang paling hebat di USI misalnya hukum kah, apakah kira-kira seperti itu. Nah,
berperanlah di sini, termasuk juga nanti kalau pemerintah kota membuat perda, kampus dilibatkan, universitas dilibatkan. Jujur perda kami yang kemarin tidak ada naskah akademis, kajian akademis tidak ada. Tidak ada 5 dan perda jadi pacu waktu buru-buru. Dan bayangkan perdanya pun harus di-voting. Nah setelah di-voting itu jadi sudah kusut dia. Jadi kami melihat Siantar juga harus dibangun dengan kebenaran dan kejujuran. Kalau hanya mengandalkan kepintaran, kepandaian, di Botong banyak orang-orang pintar, di Pangkat banyak orang-orang pandai. Lagi pintar lagi yang cerdas, saya yakin Tuhan akan tunjukkan jalan. Jadi memang kalau ingin perubahan besar perlu pemikiran besar. Jadi Siantar ini harus ada pemikiran besar. Nggak boleh lagi protokol yang begitu lamban, harus tunggu birokrasinya terlalu panjang, terlalu lama. Bagi ibu kita ini tinggal efektif 2,5 tahun. Jadi kalau model gaya kepemimpinan harus protokolan tunggu itu nggak bisa, nggak akan bisa. Maka oleh karena itu peran dunia pendidikan, peran orang kampus, peran musik sangat kita butuhkan dalam membangun kota pematang Siantar, termasuk juga SDM daripada ASN. Nah selama ini maaf karena harus koreksi juga orang tua. Ketika ada sesuatu yang salah, kebijakan yang salah, hampir jarang orang kampus berbicara. Jadi ketika ada juga misalnya pejabat di Siantar, mohon maaf, banyak di Siantar ini KDSPU dari guru. Dia guru olahraga, tapi jadi KDSPU. Guru bahasa Indonesia jadi taruki. Jadi guru kan golongannya cepat naik. Yang tidak punya risiko kerja yang besar pun dapat PPP. Kenapa kalau ini kita lihat? Keluarkan di sebagian, misalnya untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, keluarga-keluarga yang mungkin berprestasi tapi tidak mampu, atau keluarga yang tidak mampu tapi mungkin ada penilaian tersendiri dari pihak kampus. Kenapa ini tidak kita bantu? Kita berharap sebenarnya kepala daerah kan kalau ada begitu, kalau ada yang macet-macet tuh harusnya begitu kepala daerah. Jadi dia tahu persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Nah, itulah harapan kita dari fraksi Partai Golkar, harus ada pemikiran besar supaya Siantar bisa berubah. Karena ini, mohon maaf, ini tidak bisa lagi kita biarkan seolah-olah pembangunan agak stagnan di Siantar. Dari jumlah penduduk pun tak pernah jelas. Kita sudah sangat jauh kalah dengan daerah-daerah lain. Misalnya Binjai. Binjai dulu anggota DPRD-nya 25 orang, 30 orang. Pun dulu belum sampai 200. Sekarang Siantar tetap 244.000, Binjai 298.000. Mungkin ke depan Binjai itu akan jadi 350.000 dan DPRD-nya pun jadi 35 orang. Kita masih berkutat di angka 244.000. Sering sekali statistik sama Capil tidak sinkron datanya. Nah, jadi kami berharap juga kalau ada ahli teknik dari usia, karena yang paling tahu kondisi Siantar ini ya kita orang Siantar, bukan orang TV. Misalnya gorong-gorongnya di mana, banjirnya di mana, sampahnya di mana banyak bertumpuk, kita yang tahu itu. Jadi kami berharap ada kajian-kajian, ada studi kelayakan dari kampus, termasuk pasar Bikora, pasar Horas ya. Kami melihat, saya tidak bisa bayangkan, Ibu sering pernah juga ke pasar Horas itu, Kori. Itu enggak, saya enggak tahu sampai gelap, saking banyaknya tidak ada lagi di pasar Horas ya, termasuk pasar Bikora. Terus kita nggak pernah bisa tuntaskan soal pedagang pasar kaki lima, pedagang pasar pagi, sehingga hak-hak pengguna jalan termasuk transportasi jadi terganggu. Nah ini juga saya kira kalau boleh berperan, bisa berperan usi. Jadi kalau ada proposal Ibu, kalau ada soal program sampaikan saja ke pemerintah kota. Kalau bisa menjadi asistensi, nah kan bisa seperti itu asistensi. Nah kami pun berharap, kami kemarin bicara dengan Ibu Dokter, kalau bisa ada rutin pertemuan
Jadi kalau rutin pertemuan misalnya Forkopimda, tidak hanya Forkopimda saja, diundanglah misalnya rektor atau orang-orang kampus diundang, termasuk mungkin ulama diundang, tokoh-tokoh pemuda diundang, diaturlah. Artinya kan komunikasi selama ini sudah hilang. Apalagi di zaman pandemi COVID sekarang agak terbatas, agak terganggu kebebasan kita. Tapi saya kira boleh dilakukan, yang penting melakukan protokol kesehatan. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan partisipasi aktif dari kampus USI. Jadi di DPRD tidak hanya sebatas bintek, tapi bisa menjadi perancang ranperda karena kita punya inisiatif, dan termasuk juga Pemko, dan kami ya Bu, kami kasih dan nanti sama Ibu dulu. Mana tahu hari bisa dikoreksi, mohon maaf. Perdata taruh kita, mana tahu nanti kami ada mungkin pasal-pasal atau ayat yang kurang pas soal kondisi daerah kota Pematang Siantar. Jadi saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Saya berharap komunikasi ini tidak berakhir sampai di sini, Ibu. Ada lagi nanti mungkin pertemuan-pertemuan yang lebih santai lagi, rileks lagi ya, termasuk mungkin dengan adik-adik mahasiswa. Ucapkan terima kasih sekali lagi, kami diterima baik sekali di kampus ini. Harapan doa kami semoga kampus kita ini semakin maju ke depan. Para rektor dan seluruh staf pengajar, terutama pembina yayasan dan ketua yayasan beserta seluruh jajaran, termasuk juga adik-adik mahasiswa, berikan Tuhan kesehatan dan panjang umur sehingga kita melihat kemajuan kota Pematang Siantar ke depan. Terima kasih, Horas, melihat ya. Tahun 2021 saya kebetulan mengusulkan pokok-pokok pikiran orang kampus, bagaimana supaya perda tentang moto kota Pematang Siantar itu diperdakan. Kita buat diskusi, Pak, biaya USI kita sudah bukukan itu, dan terus kita kejar. Ini kapan lagi, saya nggak tahu. Kalau di pembahasan kemarin itu juga menjadi masukan yang kita sudah bahas. Alasan dari kemarin, Pak, itu satu paket dengan sampai mana kita, tapi dari mana kan ini? Ada juga kira-kira begitu konsep-konsep yang kami pikirkan. Itu yang bukan tidak ada. Terima kasih Bapak Ketua beserta rombongan datang mengingatkan kembali bahwa ada hubungan emosional, ada benang merah antara pemerintah kota, dalam ini juga DPRD, untuk mengajak USI. Ada 45 dokter di USI. Saya mungkin 3 tahun lagi selesai. Kota Siantar pada saat ini saya mengamati dari segi pandangan saya, lulusan sejarah. Memang dari segi kotanya, Siantar itu kota apa ya sesungguhnya? Kota pendidikan kan? Jadi kalau dia kota pendidikan, tentu ada stresik untuk memajukan pendidikan itu dari kota ini. Kalau kita merujuk kepada masa lalu, ada Malik dari sini Taman sudah berbuat dia. Kalau itu kita teruskan, apakah Siantar ini menjadi kota industri kita buat? Adakah Siantar ini sudah pariwisata? Nah, jadi saya tertegun tadi Pak Sindelani mengatakan ini menjadi kota budaya. Nah, kalau ini menjadi kota budaya ataupun kota pendidikan, sesungguhnya Pak, memang sebagai kota bilang itu budaya reformasi kemarin. Saya mengamati banyak yang tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Contoh Pak, lambang kota Siantar itu sama ngambil dikumandangkan oleh para petinggi. Nah, tetapi sampai hari ini itu tidak dituliskan di lambang kota Siantar itu. Contoh, kalau dia Kabupaten Semarang kan Kabupaten Semarang jelas, tegas, tugas. Kota Siantar sampai hari ini belum ada depan Ramayana. Oke, sudah dilakukan peletakan apa kan? Lalu berpindah lagi, pindah ke sini ke kantor depan BRI. Dari situ pindah lagi ke Tanah Lapang. Nah, di situ gambaran meja rumah budaya di Balakon. Jadi
kalau pemimpinnya, kalau anggota DPRD-nya, katakanlah dari Toba, ada dia disebut Sidau Solo. Nah, kalau memang dia Sidau Solo, solusinya apa di siangkan ini? Kan solusi Malungun. Dia ikutkanlah solusi Malungun. Nah, jadi itu yang tidak terjadi lagi. Nah, jadi mungkin ya tidak ada hubungan yang tak apa itu tadi, tapi itulah keberadaan kota ini, Pak Silalahi. Ya berterima kasih kami, entah itu hati dari Salubari dari Bapak Silalahi itu mengumandangkannya, sehingga kota Siantar dengan pergantian pemimpin yang baru kepada wali kota yang baru sudah semakin baik. Cuman saya kalau disetujui nanti saya hanya mengulang kembali aja nih dan mengusulkan lebih konkret apa yang kita butuhkan di sini. Yang pertama dari sisi lingkungan ya, supaya lingkungan ramah. Karena kami tahu ada dinas kebersihan. Jadi ini kami dan lingkungan hidup supaya ada perhatian pemerintah kota melalui Bapak Dewan yang ada di sini. Apakah layak kalau pemerintah kota memfasilitasi USI menyiapkan satu truk mengangkat sampah dari sini. Ya, jadi bersihlah kampus kami. Karena memang ya USI punya keterbatasan Pak. Ya. Memang ada pegawai kita urusan kebersihan tapi belum maksimal satu yang pertama. Yang kedua tadi kalau Ibu Rektor menyatakan mereka sudah mengirim proposalnya. Tahu juga Pak, memang yayasan juga ada mengirim, ya, ada mengirim. Setahu saya memang terakhir ini ada yayasan mengirimkan surat permohonan karena kita Pak ada rusunawa nih. Yang bantu itu kebetulan juga orang Golkar juga tuh Pak Alwongso. Dan nasibnya rusunawa ini memang harus diperhatikan karena memang pemerintahnya melalui Pak Alwongso hanya ngasih gedung saja kan, gedung. Sementara biaya perawatan dan lain sebagainya hanya ditanggung oleh USI. Nah, makanya sampai sekarang kalau kita mau masuk ke rusunawa itu, ya orang pikir tuh seperti apa? Gudang asap. Padahal di sana Seram Putri ada sekitar antara 60 ke 70 mahasiswa kita di sana tinggal. Yang menjadi keprihatinan kita adalah jalan mau masuk ke sana sulit, masih berbatu-batu lah itu. Jadi ketika datang tamu kita meninjau ya sedikit agak senyum-senyum gitu kan. Jadi kalau boleh kan surat yang disampaikan oleh Yayasan itu, kalau nanti ada Pak fotokopinya kita kasih aja sama beliau supaya dibawa nanti ya. Oh ini fotokopinya supaya dikasih sama Pak atas. Mudah-mudahan nanti kan ini bisa kalau nggak bisa tahun ini tahun 2023 gitu kan kita tunggu. Tapi kalau boleh tahun ini bagus sekali. Nah kemudian kalau tadi ada proposal yang disampaikan rektor, sementara tadi Pak Mantas menyatakan mereka tidak tahu, ya. Kalau kita diulangi lagi, diperbarui lagi, dikirimkan kepada atau Pemko, tembusan kepada ketua DPRD atau fraksi, kemudian juga yayasan supaya saling tahu kita. Karena tahu, Bu Rektor lupa yayasan yang mengingatkan, kira-kira begitu kan dalam tembusan itu dan pengawas supaya terintegrasi dia SOP kita di sini. Nah, jadi saya pikir ada tiga permintaan kami kalau boleh melalui pokok pikiran ini truk sampah masuklah satu kemarin truk sampah supaya bisa setiap hari dia sebagaimana truk sampah yang keliling kota Siantar ini ya, membersihkan USI ini ya. Karena tadi disampaikan teman-teman begitu baiknya sebenarnya kemitraan USI di zaman-zaman beberapa kepala daerah sebelumnya, namun apa yang kita harapkan ternyata masih belum terjawab dengan baik. Mudah-mudahan dengan kunjungan fraksi Golkar pada hari ini aspirasi kita bisa dibawakan ke Pemda dan BKP di sana dan terjadilah apa yang seperti kita harapkan. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pendapat ini dan mudah-mudahan Pak Mangatas dan seluruh teman-teman Bapak-bapak yang terhormat Dewan yang ada di sini sehat-sehat dan akan membawa aspirasi kami lebih lanjut nanti di pemerintahan kota Pematang Siantar. Terima kasih, Bos.
Betul. Jadi yang kurang selama ini bukan hanya di Siantar, mungkin di Indonesia. Kalau bahasa kerennya cakap tak sesuai dengan perbuatan. Jadi harusnya apa yang sudah kita sampaikan harus bisa kita pertanggungjawabkan dengan perbuatan kita. Nah, ini sedang kami kerjakan ini Pak Saragi, dan inilah pelan-pelan kita tanamkan kepada pemerintah, kepada dewan, juga kepada adik-adik mahasiswa ya, kepada masyarakat, termasuk kepada pers juga, termasuk kepada pers ya, supaya kita betul-betul berintegritas ya, haruslah, karena memang seperti yang disampaikan Pak Semarma tadi, iya, tapi tak pernah realisasi. Betul, dari arah RPJP kita sudah siap, tapi perlu kita catat bahwa Siantar memang agak aneh-aneh. Ini wali kota kita yang harusnya tahun 2021 dilantik tahun 2022. Jadi dia hanya punya waktu memimpin kurang lebih 3 tahun, priorisasi 5 tahun. Nah, di SK-nya dia sampai 2027, tapi dikunci apabila masa jabatan berakhir tidak sesuai dengan priorisasi diberikan kompensasi. Inilah yang selalu terjadi di pemerintahan kesehatan. Maka kita jangan canggung untuk melakukan sebuah pemikiran besar, perubahan besar dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, termasuk misalnya ini, mohon maaf kalau kami di DPRD teknisnya atau organiknya mungkin teknis mungkin komisi atau pimpinan, kalau politisnya fraksi. Nah, saya juga mau sampaikan kalau teknisnya mungkin kampus, tapi politisnya yayasan. Jadi kalau ada seperti yang bisa pertanyakan Pak Halo tadi soal rusunawa ada dibangun, tapi mungkin perawatan kita ini atau mungkin seperti Terbengkalai ya, seperti Terbengkalai atau perhatian pemerintah kota seperti apa. Nah, ini juga saya kira yayasan nggak usah canggung melakukan lobby-lobby. Jadi ini menjadi catatan bagi kami kepada Pak Saragi, juga catatan bagi kami seperti apa nanti kota kita ini ke depan. Sebenarnya kalau kita lihat dari RPJP kelihatan sebenarnya kota Siantar ini mau jadi apa. Tapi jangan lupa ada kopi. Jadi kita kan nggak boleh juga kaku. Jadi karena ada kopi mungkin ada perubahan di sana sini. Nah, itu ada juga DPRD seperti itu. Kalau ada perubahan masukkan lagi rencana perubahannya atau perwahannya dirubah, ada seperti itu. Jadi nggak kaku memang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang pasti konsepnya sudah ada kota Siantar seperti yang disampaikan Pak Semarma, tapi tak dilaksanakan. Itu yang terjadi. Jadi ke depan mudah-mudahan kami yakin dengan bantuan Gusi tentunya dengan dari mahasiswa juga di sesi sekarang. Jadi saya kira itu Pak Pendeta, Pak Ibu Rektor, Ibu Ketua Yayasan ya, sekaligus juga mengakhiri dari fraksi kira nanti Ibu Rektor atau Ketua Yayasan yang menutup. Jadi sekali lagi kami atas nama fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pematang Siantar berterima kasih sekali kepada yayasan, kepada kampus, dan juga kepada mahasiswa yang telah berkenan menerima kami hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan sekali lagi pertemuan ini awal pertemuan ini dan akan ada lagi pertemuan lanjutan. Tapi kalau boleh Ibu Rektor, jangan pertemuannya nggak usah terlalu seperti ini supaya jangan terlalu formal. Kami pun jadi agak canggung bicara belak-belakan kan. Nah, ada lagi adik kami di City Speed nanti masukkan ke koran. Jadi promosikan lau sini deh ya. Promosikan lau sini, sampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Terima kasih Horas. Mau lihat ya.